Shalom warga kerajaan yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Tema kita dalam bulan ini kita masuki musim panas. Ya, di dalam pengajaran kita tetapi berbicara strategi. Strategi Tuhan dan strategi iblis. Kita harus mengetahui strategi iblis. Kita tahu bagaimana orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yaitu mengagumi bahkan menyembah Quan Gong. Itu jenderal yang pandai berperang. Tetapi di Chengdu, di China, maka yang dikagumi dan disembah itu adalah Zhuge Liang, the strategist, ahli strategi. Strategi Tuhan, saya berbicara dalam 2 Timotius 2 ayat kedua tentang pelipat gandaan, tentang harvest, adalah membangun 4 generasi pemimpin. Metode Tuhan, strategi Tuhan tidak pernah berubah, yaitu people. Dia tidak memakai sekedar manajemen ataupun training, tapi dia memakai orang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana 2 tokoh utama, Rasul Paulus dan Rasul muda, Timotius. Kebetulan namanya sama dengan saya. Timotius artinya honoring God, menghormati Tuhan. Honor itu penting di dalam kerajaan Allah. Menghormati orang tua, menghormati semua orang, tidak memandang muka. Oke? Rasul Paulus apa kekuatannya? Kita bicara soal antibody. Antibody Rasul Paulus dikatakan pertama-tama tentu saja pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Pengalamannya bersama Tuhan Yesus membuat dia tidak bisa menyangkal bahkan sampai dihukum mati pun bahwa Kristus adalah Tuhan. Tapi yang kedua di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, itu adalah iman yang tulus, bukan iman tapi clear conscience, yaitu conscience itu hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena itulah saya pernah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu. Nabi Musa diajar memasukkan tangan ke dalam jubahnya. Ketika keluar kusta, dia pasti kaget. Dimasukkan lagi sembuh total. Penyakit apapun, kusta gambaran dosa, Tuhan sanggup pulihkan. Oke? Jadi pastikan kita punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama juga dikatakan antibody untuk melawan kuasa kegelapan adalah iman yang tulus ikhlas. Daripada Rasul muda Timotius, itu ternyata warisan. Warisan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Eunike saya suka nama yang bagus. You itu baik. Nike itu artinya victory. Blessed with a good victory. Apa yang kita bisa wariskan pada anak-anak kita? Iman yang tulus ikhlas. Hati nurani yang murni. Dalam 2 Timotius pasal 1 sebelum ayat kedua saya akan bicara ke depan. Maka di sana dijelaskan bahwa hai anakku, kita bicara soal hubungan. Kita membangun hubungan father and son kepada anak-anak rohani saya, bukan anak buah. Mereka adalah anak-anak saya. Dan ada kasih yang mengalir. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi komplit ini. Ya, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Kiranya itu ada pada kita. Dan kalau ada pada kita, kita bisa menolak bukan cuma penyakit virus atau apapun, tapi segala macam kuasa kegelapan, segala virus porno, virus ketamakan, virus parno, ketakutan, kita bisa kalahkan in Jesus name. Amin.